Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Heri Saputra, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2 gelombang 4 tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di Learning Journal ini, saya akan membahas materi yang telah dipelajari, yaitu tentang anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum. Nah, korupsi sendiri menurut saya adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipercayakan kepada seseorang pegawai, yang termasuk korupsi dari korupsi fasilitas kantor seperti mobil dinas, kendaraan dinas, kertas, alat tulis kantor, fotokopi, dan printer, serta telepon yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jenis-jenis korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama yaitu merugikan uang negara dengan cara penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan negara. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap yaitu kesepakatan dari dua pihak dan saling untung di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri keinginan si penyuap. Yang keenam, bentuk kepentingan dalam mengadakan seseorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan diri sendiri atau keluarganya. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi yaitu politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam maksud tertentu, bisa berupa uang, barang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, atau pengobatan dengan cuma-cuma. Selanjutnya, yaitu nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Yang kesembilan, berlaku adil. Nah, selanjutnya kita ke faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, aspek individu. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Dari segi aspek individu, yang pertama, sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada membuat terjadi perilaku korupsi. Yang kedua, dari moral dan iman yang lemah dan tidak dapat menahan hawa nafsu. Kemudian dari aspek organisasi, yang pertama, kurangnya teladan bagi pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran. Yang ketiga, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasi. Kemudian dari segi aspek masyarakat, yang pertama, adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang kondusif sehingga terjadinya korupsi. Contohnya sikap apatis. Yang kedua, dampak korupsi tidak dapat langsung dirasakan masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat luas. Nilai-nilai internalisasi yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama, lingkungan yang berintegritas. Misalkan saja memperbanyak teman-teman yang berperilaku positif. Yang kedua, proteksi integritas. Misalnya, pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk ke dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, perubahan sistem nilai. Misalkan jika pengaruh sudah masuk ke dalam pikiran kita, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Baiklah sahabat Latsar, atau aparatur sipil negara adalah unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena posisi ASN sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya kewenangan
untuk mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari ASN tersendiri, kemudian baru menularkannya pada unsur-unsur lainnya. Sampai di sini dulu sahabat Latsar, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga learning journal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.